Salam. Salam. Ya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, dan selamat datang Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan warta jemaat Rantepau yang pertama, poin 5, kebaktian rumah tangga. Yang pertama, ibadah rumah tangga sepanjang minggu depan menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Pelengkap kidung jemaat. Yang kedua, ralat ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 1 pada hari Selasa 28 Februari 2023 dan ibadah PWGT kelompok 1 pada hari Rabu 1 Maret 2023 untuk sementara ditiadakan dalam minggu ini karena ada ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Bernard Popak. Yang ketiga, ralat ibadah rumah tangga kelompok 7B. Dalam warta jemaat tertulis keluarga Ibu M. Pakong Leang atau keluarga Frans Kabanga diganti keluarga pendatua Yusuf Waret. Harap maklum karena Ibu M. Pakong Leang dirawat di rumah sakit Elim. Poin nomor 15. Kebaktian lansia jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin 27 Februari 2023 pukul 9 WITA. Pelayan Bapak Peter Minggu PTH di gedung pelayanan jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran para lansia jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin 18. Berita SMGT Jemaat Rantepau. Ibadah hari Minggu 26 Februari 2023 dirangkaikan dengan puncak Pekan Anak Gereja Toraja atau ulang tahun SMGT ke-68 tahun sehingga akan melibatkan anak sekolah Minggu Gereja Toraja dalam akta liturgi. Ada penyambutan warga jemaat, lektor dan pembawa pundi dalam setiap jam ibadah jemaat Rantepau pukul 6, pukul 9, pukul 16, pukul 18.30. Mohon dukungan warga jemaat Rantepau. Poin 19. Pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 17 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 3, pelayan Pendeta David Tiranda STH, liturgis Penatua Domingus. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepau, kami ucapkan terima kasih. Poin nomor 20, berita jemaat. Yang pertama, kebaktian jam 11 siang sudah ditiadakan. Dan kebaktian jam 18 sore atau pukul 18 diundur menjadi pukul 18.30 WITA. Yang kedua, mulai bulan Maret 2023, ibadah dalam bahasa Toraja akan digunakan setiap minggu pertama dalam ibadah hari Minggu jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Atas perhatian warga jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin 21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Bernard Popang, anak dari Bapak JK Popang, anggota jemaat Rantepau kelompok pelayan 1B. Pada hari Kamis 23 Februari 2023 pukul 21.30 WITA di Rumah Sakit Umum Elim Rantepau. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1B. Ibadah penghuburan dalam rangka pemakaman dilaksanakan sebagai berikut. Hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 18 WITA ibadah penghiburan. Yang kedua, hari Rabu 1 Maret 2023 pukul 10 WITA ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Bernard Popak. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 22. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada jemaat Rantepau. Yang pertama, Saudara Alan Rison, putra pertama dari Bapak Alpianus Kalu Tempang dan Ibu Jenny Tumbel dengan Saudari
Agustina, putri keempat dari Bapak Yohanes Bato dan Ibu Ripka R. Manik akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Maret 2023 waktu pukul 10 WITA, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 3 Maret 2023 waktu pukul 12 WITA, tempat di halaman Gedung Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, Saudari Jessica Meliana Salo, anak dari Bapak Aris dan Ibu Rosalina Salo, dengan Saudara Ryan Uken, anak dari Bapak Cornelius Rianto P dan Ibu Yeyen Kamisi, akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 5 Maret 2023 waktu pukul 9 WITA, tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao kelas Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 23, pundi khusus. Pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada pengurus pusat PBGT kelas Rantepao atas keikutsertaan PBGT kelas Rantepao dalam kegiatan kerohanian 110 tahun Injil Masuk Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan 15 Maret 2023. Atas perhatian dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Warta tambahan. Ibadah PBGT kelompok 6 dilaksanakan hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 di rumah Ibu Soni atau Dekan Juprianita Lekong. Pelayan Ibu Damaris, liturgis Penatua Elizabeth Hari, jam 16.30 WITA. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Shalom dan selamat malam. Segala puji hormat patut kita persembahkan kepada Allah Tritunggal, sebab hanya oleh karena kasih-Nya lah sehingga kita masih ada sebagaimana yang ada sekarang ini. Kita sadar bahwa hanya karena rahmat dan cinta kasih Tuhan yang dinyatakannya di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak-Nya. Dalam memasuki minggu Prapaskah pertama saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, serta mari kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema karunia Allah mendatangkan pembenaran. Sidang jemaat, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah. Cristo
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Saudara, kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia? Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari dosa, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Sungguh tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Karena itu marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami seringkali berdosa kepada sesama kami manusia, terutama kepadamu. Karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami sungguh menyesal dan memohon dengan penuh kerelaan hati pengampunanmu, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Tuhan dinyatakan kembali atau diteguhkan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi seperti setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkan firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Amin. Kita akan bermazmur dari dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. berbahagialah manusia selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh banyak sumpan panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau penjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dari serangan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kutempuh, aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, atau tidak, ia tidak akan mendekati kau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah yang dalam rahmat Tuhan. Saudara, kita siapkan diri kita untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. 3 bagian pembacaan Alkitab akan kita baca pada malam ini. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal 3 ayat 1 sampai 7.
Pembacaan kedua Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Dan pembacaan Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Ya Tuhan Allah kami semua telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan pelita dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti makna, maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, dan memampukan untuk melakukannya. Menolong hamba-Mu untuk menjelaskannya, memberitakannya menurut maksud dan kehendak Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu saja. Tuhan, kami semua telah sedia mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Pembacaan pertama terambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 dan pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7. Berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-19.
Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi peranugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin firman Tuhan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke tempat, ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya,
Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai di situ pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan kalau memeliharanya. Kure sumaga puang. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam. Oh ya, selamat malam. Saya menyampaikan selamat malam, maka jawabnya mesti selamat malam, karena selamatnya itu yang dibutuhkan. Malamnya ya memang sudah malam. Juga ada bersama kita anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar anak-anakku semua sekolah minggu? Luar biasa, fantastis ya. Kita bahagia duduk bersama dengan anak-anak kita dalam ibadah ini, merayakan puncak pekan anak Gereja Toraja dan sekaligus merayakan hari ulang tahun sekolah minggu, ulang tahun yang ke-68 pada hari ini. Dan kita diingatkan bahwa anak-anak kita yang hadir bersama dengan kita, mereka ini adalah masa depan gereja. Menunjuk kepada tanggung jawab kita untuk memberi perhatian kepada mereka. Tidak memperhatikan mereka, tidak melayani mereka dengan baik, itu berarti kita tidak mempersiapkan masa depan gereja. Gereja mesti memberi perhatian serius kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi muda kita. Nah, saudara-saudara, minggu ini juga kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Selama 40 hari ke depan mulai dari Rabu Abu, kita akan fokus merenungkan dan menghayati penderitaan Kristus yang memuncak pada kematiannya di Bukit Golgota demi dan untuk keselamatan kita umat manusia bahkan dunia ini. Tema perenungan kita hari ini, tema perenungan seluruh lingkup Gereja Toraja di Minggu Prapaskah pertama ini, karunia Allah mendatangkan kebenaran. Karunia Allah mendatangkan kebenaran. Berdasarkan tema ini, saudara-saudara, kita bertanya, mengapa kemenangan Yesus dalam pencobaan di padang gurun menjadi kasih karunia yang mendatangkan pembenaran bagi kita? Atau bagaimana pencobaan Kristus dan kemenangannya mendatangkan pembenaran bagi kita manusia yang tidak benar karena dosa? Apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga mendatangkan karunia pembenaran? Pencobaan di padang gurun didahului oleh peristiwa pembaptisan Yesus. Kalau kita baca perikop sebelumnya, ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun seperti dalam bentuk burung merpati
Lalu terdengar suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi bapaknya mengumumkan inilah anakku, inilah dia. Kepadanya aku berkenan. Yang berarti dialah yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas penyelamatan manusia dan dunia ini. Sesudah peristiwa pembaptisan itu, saudara-saudara, barulah Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dan sesudah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai iblis. Perhatikan saudara-saudara, yang dicobai iblis adalah identitasnya sebagai anak Allah. 2 kali iblis dalam pencobaan pertama kedua, dia mengatakan begini, jika engkau anak Allah, ayat 3 dan ayat yang ke-6. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti, jatuhkan dirimu ke bawah, dan seterusnya. Inilah anak yang kukasihi. Sekarang anak yang dikasihi ini diuji. Diuji apakah dia tetap berdiri pada prinsip bahwa dia adalah anak. Pertanyaan saudara-saudara, apakah Yesus tidak bisa melakukan mengubah roti, mengubah batu menjadi roti dan menjatuhkan dirinya atau terbang? Apakah Yesus tidak bisa lakukan itu? Bisa, mudah saja karena dia anak Allah. Mudah sekali akan melakukannya. Tetapi dia tidak mau menuruti perintah iblis karena dia tunduk dan taat kepada kehendak Bapaknya. Ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal kehendak Bapaknya. Ia tidak boleh berbuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Bapaknya. Ia tunduk dan taat kepada Bapaknya. Untuk apa itu semua? Tunduk dan taat kepada kehendak Bapaknya. Ini akan semakin jelas kita mengerti kalau kita membaca Roma 5 yang kalau kita perhatikan Roma 5 yang telah kita baca tadi. Bahwa karena manusia pertama yaitu Adam telah jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kepada firman Allah, akibatnya manusia divonis binasa. Apa upah dosa? Maut. Upah dosa ialah maut. Dan bukan hanya Adam dan Hawa yang berdosa dan dikuasai oleh maut, tetapi seluruh umat manusia. Paulus menyebutnya dengan kata menjalar. Maut menjalar kepada semua manusia. Dari satu orang, Adam yang tidak taat, yang tidak setia, yang tidak mendengarkan pada firman Tuhan, yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dosa menjalar, maut menjalar kepada semua manusia. Buktinya karena semua manusia telah berbuat dosa. Di tengah ketidakberdayaan manusia, kebinasaan oleh karena maut itu, maka Kristus datang. Yesus datang berjuang untuk membela kita dengan menjalani pencobaan di padang gurun, bahkan penderitaan sampai mati di kayu salib. Ia taat sampai mati di kayu salib. Jadi penekanannya ketaatannya.
Ia taat mati sampai mati di kayu salib untuk kita. Maka Paulus katakan begini, oleh ketaatan Kristus manusia dibenarkan. Kristus taat karena ia mengasihi kita. Ia membela kita, berjuang untuk kita. Ia berdiri di pihak kita. Ini juga yang dikatakan Paulus di Roma pasal 8. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Ia berdiri di pihak kita, memihak kepada kita, manusia berdosa yang dikasihinya. Di dalam Dia, oleh Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah karunia Allah yang mendatangkan pembenaran. Saudara, kalau di masa-masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan kembali penderitaan Kristus dalam minggu-minggu Prapaskah ini selama 5 minggu lagi ke depan, ke-6 dengan ini, kita merenungkan masa-masa sengsara Yesus, maka perenungan kita mestinya membuat kita bersuka cita. Mengapa? Oleh karena di tengah-tengah kenyataan kelemahan, ketidakberdayaan kita, kita menjadi kuat oleh karena Kristus datang berjuang untuk kita. Dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, masing-masing kita punya tantangan, punya pergumulan. Masing-masing kita menghadapi cobaan-pencobaan. Ya lepokara ku mengura senga cobaan na tomatua. Yang sudah jompo lain lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Anak-anak lain cobaannya. Kita punya pengharapan. Pengharapan yang terletak pada Kristus yang telah menang untuk kita. Menang atas kuasa iblis yang kemudian memuncak pada kematiannya di Bukit Golgota. Ini yang mesti menguatkan kita, saudara-saudara. Menguatkan kita dalam setiap menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan kehidupan. Menghadapi berbagai masalah, tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima pembenaran, yang telah menikmati karya kemenangan Kristus yang telah membenarkan kita. Bagaimanakah seharusnya kita menjalani kehidupan ini? Sebagai seorang setelah menerima kasih karunia pembenaran dari Allah, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita? Hidup di tengah-tengah berbagai pencobaan yang terus menghadang kehidupan kita, yang terus terjadi, yang kita hadapi dan alami. Saudara yang kekasih, kita terus menghadapi godaan, pencobaan. Pencobaan selalu bermaksud untuk meruntuhkan, selalu bermaksud untuk mematikan. Lain-lain kalau ujian itu mencari yang lebih baik, yang berkualitas kalau ujian. Tapi kalau pencobaan itu kerjanya iblis. Iblis selalu ingin supaya kita binasa, hancur. Lukas 4 ayat 13,
Ini perkop sejajar dengan Matius 4 tadi. Ketika Yesus selesai dicobai, maka dikatakan iblis undur lalu mencari kesempatan lain. Itu berarti bahwa pencobaan belum selesai, pencobaan itu akan terus ada. Iblis hanya mundur. Dan inilah yang terjadi dengan Yesus. Dia mundur, dia kalah di padang gurun itu, tetapi kemudian dia terus mencobai Yesus. Ketika Yesus dalam pelayanan, kemudian disalib pun juga, dia masih dicobai. Masih nyata kita hadapi. Masih akan terjadi, pencobaan masih akan kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Seperti pencobaan Yesus yang tidak berakhir dengan pencobaan di padang gurun itu. Pencobaan masih kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Dan 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, memang dia ingatkan kita di sini. Lawanmu si iblis berjalan ke sana kemari mengaum-ngaum mencari orang yang akan dimangsanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa prinsip hidup yang harus kita pegang dan hidupi dalam menghadapi pencobaan? Bagaimana supaya kita bisa menghadapi pencobaan itu dan mengalahkan pencobaan itu? Yang pertama, kita mesti berpegang pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Allah. Dalam menghadapi pencobaan di padang gurun itu, 3 kali pencobaan Yesus menghadapinya, melumpuhkan pencobaan itu dengan firman. Ada firman. Nakwa tu iblis nakwa, karena ada firman bilang begini. Nakwa Yesus nakwa, ada firman bilang begini. Adu firman. Yesus menghadapi pencobaan itu dengan firman. Tidak meleset sedikit pun dari firman Tuhan. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Mereka justru meragukan firman Tuhan. Kamu pematukan dami kandai. Tuhan sudah berfirman, jangan makan, kamu akan mati. Saya duka ulaan pakene nakwa. Oh, taen na tongan tu la sus la pada kum pumato kimi kande. Untande melona sekarakena. Tergodalah Adam dan Hawa. Godaannya ingin menjadi sama seperti Allah. Memutuskan hubungan dengan Allah. Tidak mau percaya dengan Allah. Tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan akibatnya apa? Seperti yang kita katakan tadi. Kematian. Mestinya kehidupan yang terjadi di Taman Firdaus. Apa yang kurang di sana? Semua ada. Tapi ternyata justru yang terjadi kematian. Karena tidak taat pada firman Allah. Pelanggaran pada firman Tuhan. Menghadapi pencobaan. Kekuatan kita ialah firman. Pegang teguh firman Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Firman itu pelita, terang. Tanpa firman, tanpa kita berjalan di dalam kegelapan. Karena itu, tidak ada jalan lain. Mari membaca firman Tuhan. Anak-anakku, anak-anak sekolah minggu, mulai dari kecil, rajin baca firman Tuhan. Rajin. Berbeda orang yang memang rajin baca firman Tuhan dengan orang yang memang tidak pernah membaca. Kalau baca firman, hadapi sesuatu langsung ingat, oh ada ayatnya begini.
pegang teguh firman Tuhan dan taati firman Tuhan itu. Yang berikut, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, maka identitas kita yang baru adalah sebagai anak-anak Allah. Yesuslah anak Allah. Lalu kemudian oleh Dia, oleh iman kepadanya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ini identitas kita. Diangkat menjadi anak-anak Allah oleh karena Yesus, sang anak Allah itu. Maka sebagai anak-anak Allah, maka kita mesti mempertahankan identitas ini dalam keadaan apapun. Ketika dihadapkan dengan tantangan, pergumulan, godaan-godaan, selalu mesti katakan, saya ini anak Allah. Saya tidak boleh melakukan apa yang orang lain lakukan. Male to sirampu-rampun tak aku male. Karena saya ini adalah anak Allah. Tidak berarti bahwa kita tidak bergaul dengan orang lain, tidak. Tapi tidak ikut-ikutan melakukan apa yang justru merusak identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas yang mesti kita nampakkan dalam kehidupan kita, dalam perjumpaan kita dengan siapapun. Biasa yang terhadapi tantangan, pergumulan. Ya, apalagi kalau itu membahayakan iman kita dan sebagainya, kita mulai lari. Seorang yang sungguh-sungguh menghayati identitasnya, dia akan terus bertahan. Dan ingat, para martir adalah orang-orang yang bertahan, mempertahankan identitas mereka. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lebih baik mati daripada menukar Yesus dengan hal-hal yang lain. Betapapun hebatnya, betapapun menjanjikan. Identitas kita mesti kita jaga. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam seluruh keadaan kehidupan ini. Di tengah-tengah berbagai, karena kita diperhadapkan dengan berbagai tawaran dalam kehidupan ini, bisa saja tawaran menggurkan yang seolah menggoda kita untuk mengatakan kuma inder itu tongannya. Inder itu kepatongan tongannya. Inder itu pasalama tongannya. Inder itu memberikan segalanya. Saya sudah mengaminkan bahwa hanya Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Saya harus mengatakan seperti itu. Dan karena itu saya tidak akan pernah melupakan itu. Dimanapun saya berada, saya selalu ingat bahwa saya sudah menjadi milik kepunyaannya. Dan karena itu saya tidak akan pernah melupakannya. Banyak hal yang bisa menggoda kita, bisa mengubah kita, tetapi sifatnya sementara. Yang kekal adalah Kristus. Karena itu mari kita jadikan Dia sebagai sandaran hidup kita satu-satunya. Jangan pernah melupakan. Yesus mengatakan, ketika kepadanya ditawarkan seluruh kemegahan dunia, Dia mengatakan, "Enyah iblis, ada firman, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu." Hanya Dia yang boleh kita sembah, Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Hidup kita dan seluruhnya hanya untuk Dia. Dan saudara kekasih dalam Tuhan,
Seperti yang kita katakan tadi bahwa sudah pasti bahwa pencobaan itu akan terus ada. Selama kita ada di sini, pencobaan itu akan ada. Jangan pernah pikirkan bahwa tidak akan ada pencobaan. Pencobaan selalu ada. Mak doko bangsa kena pencobaan datang. Untuk bangsa ki HP pencobaan datang. Malewasi sumalong pencobaan datang. Mentiro bangsa kena pencobaan datang. Jadi pencobaan itu terus ada. Tapi pencobaan ini tidak boleh mengalahkan kita. Oleh karena Yesus telah menang. Kemenangannya itu menjadi kekuatan bagi kita menghadapi berbagai pencobaan. Karena itu Yesus mengajak kita, dia mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena pencobaan itu selalu ada. Selalu menghampiri kehidupan kita. Kalau kita kumpul bersama anak-anak kita pada malam hari ini sekaligus mengingatkan kita tugas tanggung jawab kita untuk mendidik, mengarahkan mereka dengan baik, supaya dari kecil mereka menjadi orang-orang yang mampu menghadapi pencobaan. Firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Semua kita pasti mengatakan, saya tidak mau kalah terhadap pencobaan. Saya mau menang terhadap pencobaan. Dan karena itu saudara-saudara, mari bersama dalam hidup ini kita terus berpegang pada firman-Nya, terus mengandalkan Dia, terus ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan dalam Kristus, telah diangkat menjadi anak-anak Allah, dan terus mengandalkan kuasa Roh-Nya, Roh yang menuntun Kristus dalam pencobaan. Roh itulah juga menuntun kita. Kristus hadir menuntun kita menghadapi pencobaan melalui kuasa Roh Kudus. Mari saudara-saudara kita masuk ke dalam saat teduh, kita bersama-sama merenung di hadapan Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan ini. Tapi kita juga dikuatkan karena Kristus telah menang, mengalahkan pencobaan-pencobaan itu, bahkan telah mati di kayu salib untuk kita. Itulah kekuatan kita untuk menang menghadapi pencobaan. Mari kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada suara kelompok 1 dengan judul lagu Peringatkan Daku Tuhan, dipersilakan.
Saudara, mari kita berdiri. Kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan 12 pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan. Namun kita ingatkan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soralah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu.
Iya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68. Tuhan sudah memimpin dan menyertai Sekolah Minggu selama 68 tahun. Dan hari ini kami boleh merayakannya bersama-sama. Dan kami persilahkan guru-guru Sekolah Minggu dan anak-anak Sekolah Minggu untuk tampil di depan. Dan juga kami persilakan dengan kasih Bapak Pendeta Yahya untuk turun dari mimbar bersama-sama dengan kami Sekolah Minggu untuk boleh merayakan hari ulang tahun anak-anak Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68 tahun. Ya, Bapak Pendeta Yahya, kami persilakan bisa turun dari mimbar Bapak Pendeta. Sebentar. Oke, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Pemain musik tolong Happy Birthday to You. Di tengah Bapak Pendeta boleh di tengah. Ya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kiranya anak-anak Sekolah Minggu kita tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Apapun godaan, berjalan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Silakan Bapak Pendeta. Pakai ini kan. Oke. Iya, mari kita anak-anak Sekolah Minggu yang berulang tahun pada malam hari ini. Ya, kami guru-guru Sekolah Minggu akan mempersembahkan pujian atas penyertaan Tuhan selama 68 tahun berjalan.
Saudara, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mempersembahkan pujian dan ucapan syukur kepadamu Tuhan, mensyukuri anugerah kesempatan yang Kau berikan kepada kami berkumpul bersama, mengalami dan menikmati ibadah sebagai saudara-saudara seiman, sebagai keluarga Allah pada malam hari ini. Terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang kembali meyakinkan kami bahwa Kristus sungguh telah menganugerahkan kasih karunia pembenaran bagi kami. Melalui kemenangannya mengalahkan pencobaan di padang gurun yang berpuncak pada peristiwa kematiannya di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan, kiranya kami terus disemangati untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah berbagai tantangan pergumulan kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami bersama-sama bersyukur kepadamu. Oleh karena pada hari ini kami bersama-sama merayakan puncak Pekan Anak Gereja Toraja. Dan sekaligus juga merayakan ulang tahun ke-68 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Terima kasih Tuhan, perkenan-Mu untuk wadah Sekolah Minggu hadir sudah 68 tahun. Wadah di mana anak-anak kami dibina, dituntun dalam iman. Dan kiranya Engkau terus berkati Sekolah Minggu, memberkati pengurus, mulai dari lingkup jemaat, klasis, wilayah, bahkan di lingkup sinode. Tuhan, kami bersama-sama berdoa, memohon pertolongan-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu dalam kami melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Memberkati kami dalam rumah tangga, memberkati dalam pekerjaan, memberkati anak-anak cucu kami semuanya, memberkati mereka dalam perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau menolong semuanya. Kami berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kala Husain, untuk Ibu Betty, untuk Ibu Penatua Juniati, untuk Ibu Eni, untuk Bapak Musa Tambing, untuk Bapak Dede Alolinggi, Ibu M Pakonglean, dan juga Bapak Pendeta Simon Toyang yang akan dioperasi di Makassar. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Engkau berkati semua upaya perawatan yang mereka terima. Kiranya oleh kuasa dan kasih Tuhan mereka dipulihkan, disembuhkan. Kami bersama bersyukur, bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menyambut sukacita mereka semua dan memberkati mereka lagi dalam perjalanan kehidupan selanjutnya.
Bapa Surgawi, kami berdoa bersama untuk keluarga Bapak J.K. Popang atas meninggalnya anak kekasih Ibu Bernat Popang. Kami mohon kuatkan dan hiburkan keluarga ini. Kiranya mereka dimampukan untuk menghadapi peristiwa ini dalam terang kemenangan Kristus, sehingga mereka dikuatkan, dimampukan menghadapi peristiwa duka mendalam ini. Kami berdoa bersama Tuhan untuk pelayanan pemberkatan perkawinan yang akan dilaksanakan di hari-hari mendatang ini. Kami mohon Engkau berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri untuk menerima pemberkatan perkawinan ini. Kami berdoa bersama untuk kegiatan pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Tuhan, Engkau berkenan memberkati panitia dan seluruh warga jemaat dalam mengangkat pelayanan ini. Kiranya oleh kuasa dan kasih Tuhan, pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya nanti. Bapa di sorga, berkati majelis gereja, pengurus UIG dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, pemerintah kami, Engkau berkati Tuhan. Kiranya bangsa dan negara Indonesia tercinta ini makin hari akan makin sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun dan peliharakan kami semua dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu kiranya terus melingkupi kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami, harapan-harapan kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sedang jemaat dipersilakan berdiri. Sa
kasih dalam Tuhan, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang kamu telah dengarkan. Percayalah bahwa hanya dengan karunia Allah yang akan mendatangkan pembenaran bagimu sekalian. Kami percaya bahwa kami hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah saja. Untuk itu arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur sukacita sorga. Terima kasih.